Kemudian kekeringan dianggap sebagai bencana dahsyat yang berpengaruh terhadap perekonomian, seperti peningkatan biaya modal, kemudian biaya hutang, dan biaya audit. Oleh karena itu, perusahaan cenderung melakukan strategi penghindaran pajak untuk meminimalisasi beban yang ditanggung. Nah, di sisi lain, perusahaan yang menghadapi bencana kekeringan juga terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Pertama, bahwa menurut literatur perilaku prososial, perusahaan lebih cenderung menunjukkan perilaku prososial dengan membantu orang lain karena tekanan sosial dan norma yang muncul dari periode krisis. Lalu, bahwa etika bisnis secara keseluruhan meningkat selama periode krisis, seperti kualitas pengungkapan lingkungan yang lebih baik selama bencana Bhopal, lalu adanya partisipasi yang lebih tinggi dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, kelembagaan selama kejadian buruk tertentu, dan juga kinerja sosial perusahaan yang lebih baik selama krisis keuangan global. Oleh karena itu, penelitian ini mengkonfirmasi apakah bencana kekeringan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak di perusahaan. Nah, untuk pengembangan hipotesisnya di sini ada 3. Yang pertama adalah tidak ada hubungannya risiko bencana kekeringan terhadap aktivitas penghindaran pajak, karena risiko bencana kekeringan itu terkait dengan norma sosial atau perilaku etis dari perusahaan, apakah dia akan secara proaktif melakukan pemberian insentif terhadap sosial masyarakat atau cenderung melakukan penghematan kas untuk menghindari adanya kesulitan keuangan selama bencana kekeringan. Lalu yang hipotesis keduanya adalah hubungan antara keterpaparan perusahaan terhadap kondisi kekeringan dan aktivitas penghindaran pajak jika ada tidak terlihat di antara perusahaan dengan kinerja CSR yang lebih baik. Jadi maksudnya di sini bahwa si peneliti berhipotesis bahwa ketika perusahaan itu semakin bagus dalam melakukan aktivitas CSR, maka mereka cenderung menyepelekan atau mengesampingkan aktivitas terkait dengan penghindaran pajaknya, sehingga ketika kinerja CSR semakin baik, maka aktivitas penghindaran pajaknya itu semakin meningkat seperti itu. Lalu untuk hipotesis ketiganya adalah hubungan antara keterpaparan perusahaan terhadap kondisi kekeringan dan aktivitas penghindaran pajaknya jika ada lebih menonjol di antara perusahaan yang beroperasi di negara bagian yang mengalami penurunan PDB. Jadi maksudnya bahwa ketika negara tersebut mengalami penurunan GDP secara overall atau secara keseluruhan, maka penghindaran pajaknya itu akan lebih kecil karena perusahaan secara etis itu merasa tidak memungkinkan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini akan berdampak pada perilaku disfungsional yang berdampak pada norma sosial di masyarakat. Kemudian untuk metode penelitiannya di sini menggunakan pendekatan kuantitatif, kemudian data dan sampelnya diperoleh dari database Compustat selama periode 1993 sampai dengan 2016 dengan total sampel sebanyak 207.078 observasi. Kemudian juga untuk model empirisnya itu terdapat 5 model. Model yang pertama adalah hubungan langsung antara bencana kekeringan terhadap penghindaran pajak. Kemudian model yang kedua adalah adanya moderasi dari CSR terhadap bencana kekeringan dan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Sedangkan model yang ketiga ini adalah perusahaan mengaitkan kontrol yang diikutsertakan secara keseluruhan terhadap model yang kedua yang berpengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak. Lalu di model yang keempat di sini adalah untuk menjawab hipotesis 3, yaitu adanya moderasi dari penurunan GDP terhadap aktivitas penghindaran pajak. Sedangkan model yang kelima ini adalah perusahaan mengikutsertakan seluruh kontrol yang berpengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak yang dimoderasi oleh CSR.
Nah, kemudian untuk hasil dan pembahasan, di sini untuk total sampelnya adalah sebanyak 100.986 setelah mengalami missing data dan juga pengurangan dari kriteria penelitian yang diajukan oleh si peneliti. Kemudian untuk statistik deskripsinya, yang pertama di sini adalah berdasarkan klasifikasi industri yang dimulai dari bisnis service sampai dengan others di sini dengan total presentasi 100% yang terbagi menjadi 207.078 itu untuk perusahaan secara keseluruhan, sedangkan 46.119 adalah perusahaan atau sampel perusahaan yang unik. Lalu di sini adalah distribusi sampel dari penelitian berdasarkan tahun penelitian dari tahun 1963 sampai dengan 1989 dengan 2009 dengan total 207.078 observasi. Lalu yang di tabel yang kedua ini adalah statistik deskripsi mulai dari variabel kekeringan yaitu mills drought sampai dengan variabel kontrolnya. Kemudian untuk Pearson correlation-nya di sini terlihat bahwa tidak ada variabel yang signifikan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya yang menandakan bahwa sampel penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedasitas. Kemudian di sini adalah main result. Untuk yang pertama adalah panel A ini adalah full sampel dari tahun 2000 sampai dengan 2016 dengan penambahan variabel kontrol. Terlihat bahwa untuk hubungan antara variabel bencana kekeringan dengan aktivitas penghindaran pajak pada proksi GAP ETR kemudian CASA ETR adalah berhubungan positif signifikan. Sedangkan untuk di teks kemudian book text difference itu berhubungan negatif signifikan. Sedangkan untuk proksi yang kelima yaitu shelter tidak berhubungan signifikan. Lalu di panel yang B, kemudian panel B-nya adalah full sampel dari tahun 1993 sampai dengan 2016. Di sini masih konsisten dengan panel yang A, di mana variabel bencana kekeringan itu masih signifikan terhadap proksi dari variabel penghindaran pajak. Lalu di tabel panel yang C adalah si peneliti melakukan pemecahan sampel menjadi severe extreme droughts atau bencana kekeringan yang ekstrim yang tengah-tengah yang antara ekstrim dan tidak ekstrim. Terlihat bahwa untuk variabel bencana kekeringannya itu masih signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak. Nah, di panel yang D adalah subsampel bencana kekeringan yang sangat ekstrim dan masih signifikan terhadap Surya sebenarnya mau, cuman dia bertanggung jawab apa penghindaran pajak. Surya ini kan lalu di filosofinya kan kuat. Dia kan tabel yang berikutnya adalah model moderasi dari CSR untuk menjawab hipotesis 2, di mana variabel moderasi itu berhubungan positif signifikan terhadap proksi GAP ITR dan CAS ITR, sedangkan negatif signifikan terhadap proksi D-text dan book text difference. Sedangkan untuk shelternya tidak berhubungan signifikan. Adapun untuk yang di panel yang B adalah bencana kekeringan ekstrem, di situ masih konsisten dengan panel A, di mana
variabel bencana kekeringan masih signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak di perusahaan. Lalu di tabel ini adalah efek moderasi dari penurunan PDB dan menjawab hipotesis H3, di mana untuk moderasi dari GDP itu berhubungan positif signifikan untuk proksi CAP dan CASH, sedangkan untuk D-Tax dan Book-Tax-nya negatif signifikan terhadap variabel penghindaran pajak. Sedangkan untuk panel yang B adalah subsampel untuk bencana alam yang paling ekstrim dan masih konsisten terhadap main result yang pertama. Kemudian si peneliti juga melakukan pengujian robust dengan menambahkan pengujian Heckman 1979 to search least square, di mana untuk first stage-nya adalah peneliti melakukan rata-rata dari variabel independent variabel dan mengujinya terhadap variabel independen, dan hasilnya adalah signifikan terhadap variabel independen. Lalu di second stage-nya si peneliti melakukan pengujian variabel independen terhadap variabel dependennya dan terbukti bahwa hasilnya masih signifikan dan masih konsisten terhadap hasil awal. Kemudian di tabel berikutnya adalah masih pengujian robust dengan melakukan PSM atau propensity score matching. Di sini juga terlihat bahwa hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen masih signifikan di masing-masing proksi variabel penghindaran pajak, baik itu di panel yang A maupun di panel yang B. Kemudian peneliti juga menambahkan pengujian DID atau difference indifference, di mana DID ini dilakukan dengan melakukan median terhadap variabel bencana kekeringan, sehingga di pengujian ini si peneliti melakukan treatment apakah bencana setelah bencana kekeringan atau post extreme droughts itu mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak, dan hasilnya masih di sini terlihat signifikan terhadap proksi dari variabel penghindaran pajak. Kemudian tambahan lainnya dari si peneliti adalah melakukan pengujian di mana variabel bencana kekeringan itu di breakdown menjadi berdasarkan wilayah dari negara bagian, mulai dari federal, kemudian foreign, states, dan other. Dan hasilnya bahwa di panel yang A masih tetap konsisten terhadap hasil pengujian pertama, maupun di panel yang B juga masih konsisten terhadap hasil pengujian yang pertama. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulannya bahwa temuan penulis konsisten dengan teori moral konsekuensialis dan teori perilaku prososial yang mengandaikan bahwa perusahaan kurang terlibat dalam penghindaran pajak selama musim kering untuk menguntungkan ekonomi dan masyarakat. Kemudian sementara perusahaan dapat berkontribusi pada ekonomi negara bagian dengan menyumbang ke badan amal yang beroperasi di negara bagian yang terkena dampak kekeringan. Temuan si penulis juga menunjukkan bahwa tidak terlibat dalam praktik penghindaran pajak konsisten dengan persetujuan dan penghargaan sosial yang dapat menyebabkan banyak perusahaan menjadi lebih strategis filantropi mereka dan menggunakan kombinasi upaya untuk memenuhi permintaan semua jenis pemangku kepentingan. Ya, sekian presentasi dari saya. Kemudian jika ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Suham atas presentasinya. Sekarang kita memasuki sesi tanya-jawab. Bagi Bapak dan Ibu peserta sekalian yang ingin bertanya mengenai review artikel tadi, silahkan raise hand kemudian di unmute mikrofonnya. Mungkin sembari menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, Mas Suham bisa share PPT-nya di kolom chat ya Mas Suham supaya bisa di-download oleh peserta. Oh iya, oke Mbak.
Baik, silakan Bu Santi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Bu Santi, saya masih sebenarnya juga lagi kuliah S3 di bidang Islamic Finance. Kemudian saya mau bertanya banyak hal sebenarnya, terutama tentang statistika dari artikel ini juga istilahnya ada pengujian yang dimaksud dengan variabel moderasi itu bagaimana. Kemudian tes robust itu seperti apa sih, kapan diberlakukannya gitu ya. Kemudian juga di sini pakainya metodenya alat statistik yang dipakai apa ya, Stata atau apa gitu. Terima kasih Mbak. Mas Aris. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mungkin Mas Suham bisa langsung dijawab, silahkan. Ya, terima kasih Bu Santi atas pertanyaannya. Jadi yang pertama terkait dengan pengujian model moderasi ya Bu ya. Jadi kalau model moderasi itu kan dia menguji apakah variabel utama itu berhubungan dengan variabel moderasi. Contohnya seperti ini Bu ya, saya coba share dari artikel ini. Nah, jadi kalau di artikel ini kan variabel independennya kan adalah bencana kekeringan. Nah, ketika dia menjadi diuji dengan variabel moderasi, maka variabel moderasi sebelum dijadikan moderasinya harus signifikan juga terhadap variabel dependennya, Bu. Jadi misalkan di sini variabel threshold ini kan signifikan terhadap variabel dependennya. Nah, ketika misalkan yang mau dijadikan moderasi adalah variabel R&D, misalkan gitu Bu ya. Nah, maka R&D ini harus signifikan juga terhadap variabel dependent. Nah, ketika dia sudah signifikan terhadap variabel dependent, maka ketika dia dimoderasikan dengan variabel drought atau bencana kekeringan ini juga harus signifikan. Nah, itu yang dinamakan sebagai variabel moderasi, Bu. Mungkin dari para Bapak Ibu yang lainnya mungkin lebih berpengalaman, silakan didiskusikan, Pak. Jadi itu untuk fungsinya tes robust itu apa? Ya, jadi sependek pengetahuan saya Bu ya, untuk pengujian robust atau robustness test itu adalah menguji apakah hasil regresi utama kita itu masih konsisten terhadap berbagai situasi atau kondisi yang berbeda. Misalkan variabel utama kita yang dependen adalah menggunakan JAP ETR. Nah, ketika kita melakukan robust, apakah pengukuran alternatif lain yang juga menjelaskan variabel dependen kita itu masih signifikan? Nah, itu adalah pengujian robust, Bu. Seperti itu. Atau misalkan di penelitian ini dia menggunakan Heckman, Bu ya, Heckman dan juga PSM. Seperti itu. Berarti proksi-proksinya dari variabel dependennya berbeda-beda, tapi di tes robust masing-masing ya? Iya, betul, Bu. Oke, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Bu Santi. Terima kasih, Bu Santi, atas pertanyaannya. Kemudian ini ada pertanyaan, Mas, di kolom chat dari Pak Tengku Eka. Apakah boleh diinfo variabel-variabel apa saja yang ada dalam penelitian tersebut? Dan apa bisa diceritakan dalam penelitian, apa memang harus ada teori untuk penelitian ini? Mungkin bisa dijawab, Mas Suham. Ya, terima kasih Pak Tengku atas pertanyaannya. Jadi izin saya share untuk artikelnya. Nah, jadi untuk variabel dari penelitian ini ada banyak sekali Pak, yang mulai dari yang independennya sendiri itu ada 4 di sini Pak, proksinya, mulai dari Mills drought sampai dengan yang SafeX drought ini. Kemudian untuk yang dependennya ini juga terdiri dari 5 proksi, mulai 6 di sini Pak ya, 5 atau 6 proksi mulai dari JAP ETR sampai dengan Federal ITR. Nah, jadi kalau misalkan Bapak mau artikel ini bisa saya share di chat box nanti, Pak. Jadi seperti itu untuk variabel-variabel yang digunakan. Kemudian kontrolnya sendiri juga dimulai dari CSR itu juga dijadikan kontrol, Pak, di sini. Kemudian R&D, kemudian SGA, CAPEX, CAS,
sampai dengan NOL atau loss dari perusahaan. Seperti itu, Pak. Oke. Kemudian untuk teori ya Pak, ya, teorinya kalau saya baca dari artikel ini, dia menggunakan teori etika, Pak. Seperti itu. Memang agak menarik ya, kenapa kok bisa menghubungkan antara teori etika dengan aktivitas penghindaran pajak. Kalau menurut sudut pandang saya bahwa dia menggunakan teori etika itu untuk melihat bagaimana aktivitas dari penghindaran bencana alam di suatu perusahaan itu mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak. Jadi dilihat dari sudut pandang etika atau norma sosialnya, Pak, seperti itu. Mungkin bisa ada tambahan dari Pak Tengku, dipersilakan. Baik, Pak Tengku, apakah ada pertanyaan lagi? Bapak dan Ibu yang lain, jika ada pertanyaan, boleh langsung bertanya atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ya, dipersilakan. Iya, saya Tengku Eka tadi, maaf, baru menyambung. Tadi kan Mas bilang variabel tadi ada banyak ya, variabel independennya juga proksinya ada lebih dari satu ya? Iya, betul Ibu. Nah, yang saya kan ini baru ya Mas, juga baru ya dalam penelitian. Memang kalau kita lihat di jurnal-jurnal, memang banyak ya dia melihat proksinya itu beberapa gitu ya, bahkan ada 3 atau lebih gitu ya. Tetapi memang dalam jurnal ini dia tidak menjelaskan satu persatu. Apakah biasanya itu dalam penelitian kita menceritakan semua gitu, atau hanya satu aja gitu? Terima kasih. Yang Ibu maksud ini pengukuran dari satu variabel ya Bu ya? Iya proksi. Iya Bu, jadi kalau di dalam penelitian setahu saya kalau untuk variabel proksinya itu biasanya kita cantumkan dalam definisi operasional variabel Bu ya, atau yang biasa kita buat tuh di dalam tabel-tabel itu Bu ya. Tapi kalau untuk di penjelasan MATPEN di bab 3-nya biasanya kita jelaskan tidak secara spesifik Bu, tapi hanya menjelaskan garis besarnya saja dari variabel yang mau kita gunakan itu Bu, seperti itu. Tetapi kalau di hasilnya itu kita kan kalau di bab 4 hasilnya itu kan kita lakukan ya pastinya ya kan. Pembahasan apa kita bahas juga satu-satu pengukurannya atau enggak ya? Nah, jadi kalau di bagian bab 4 atau hasil itu biasanya kita langsung menjelaskan variabel mana atau hipotesis yang berhubungan dengan variabel mana yang mau kita uji. Nah, proksi itu hanya sebagai alat untuk menguji dari hipotesis kita, Bu. Kayak misalkan kan di sini dia menggunakan variabel penghindaran pajak, tapi proksinya ada banyak. Jadi artinya misalkan dari 4 proksi yang kita uji itu 3 signifikan, 1 enggak. Itu berarti bahwa variabel kita masih bisa diterima atau hipotesis kita itu masih bisa diterima karena kita menggunakan 4 pengukuran tadi. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Mas penjelasannya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Dan ini Mas Suham ada yang ingin juga bertanya, apakah penelitian ini bertanya moderasi apa yang digunakan dalam penelitian ini? Apakah kuasi atau moderasi murni, moderasi prediktor, atau moderasi lainkah yang digunakan? Ya, terima kasih Pak Iqbal atas pertanyaannya. Jadi menarik sekali ketika saya cek kembali di artikel ini, Pak ya. Yang pertama, untuk moderasinya sendiri dia menggunakan moderasi murni ini, Pak ya. Jadi moderasi murni kan moderasi sebelum diinteraksikan. Jadi variabel moderasi sebelum diinteraksikan itu kan signifikan. Kemudian setelah diinteraksikan dengan variabel utama atau variabel independennya juga signifikan. Nah, artinya dia kan termasuk dalam kategori variabel murni.
Nah, menariknya lagi dari artikel ini adalah dia menggunakan kuasi eksperimental, yaitu menggunakan pendekatan DID atau difference indifference. Jadi sebetulnya Pak, kalau untuk DID itu dia seperti moderasi juga, cuman moderasi dari DID itu adalah bentuk perlakuan dari suatu kondisi tertentu. Misalkan di penelitian ini kan karena dia menggunakan variabel independennya adalah bencana kekeringan. Nah, apakah peneliti bertanya-tanya apakah masa atau situasi setelah bencana kekeringan itu masih mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak? Nah, makanya dia menggunakan pendekatan kuasi eksperimental seperti itu, Pak. Jadi kalau dari moderasinya ada dua, yaitu moderasi murni di pengujian utamanya, dan yang kedua adalah kuasi eksperimental atau yang kuasi moderasi gitu Pak ya, di pengujian yang di ID tadi. Seperti itu Pak Iqbal. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Mas Suham atas jawabannya. Kepada Pak Iqbal, apakah jawabannya sudah cukup menjawab pertanyaan Bapak atau adakah pertanyaan tambahan? Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Saya lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya, boleh Mbak? Ya, silakan Bapak. Ya, terkait dengan itu moderasi, apakah ada, kan tadi disampaikan bahwa itu pertama moderasi murni begitu, tapi setelah itu kemudian melakukan eksperimen menggunakan kuasi. Nah, apakah ada dasar gitu atau ada semacam justifikasi ilmiah untuk melakukan yang berikutnya, yang terakhir tadi, yang kuasinya? Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iqbal atas pertanyaannya. Jadi, pengujian yang kedua atau yang kuasi eksperimental ini, izin saya share untuk artikelnya. Nah, di sini, ini sebetulnya kalau berdasarkan dasar ilmiahnya mungkin kita tidak bisa saya mungkin tidak bisa menjustifikasi Pak ya, karena kalau untuk DID ini kan termasuk pengujian yang additional Pak ya. Jadi peneliti itu hanya ingin melihat apakah ada pengaruh ketika periode setelah bencana alam itu masih mempengaruhi dengan aktivitas penghindaran pajak. Jadi kalau misalkan secara justifikasi ilmiahnya mungkin tidak ada, tapi lebih pada efek praktiknya begitu Bapak. Seperti itu. Mungkin dari Pak Iqbal ada yang mau disampaikan kembali. Oke, berarti maaf ini diskusi aja. Ya, silakan Bapak. Berarti itu hasil yang, maksudnya gini, kalau saya baca risetnya ini, itu kan ternyata memoderasi gitu dengan adanya bencana tersebut ya. Iya, betul Bapak. Ya, selanjutnya kalau kemudian misalnya terkait dengan kuasi itu, apakah kalau tanpa bencana itu memoderasi atau tidak? Kalau gitu ya, Mas, kalau salah. Iya, betul Bapak. Jadi DID atau kuasi eksperimental ini kan dia menggunakan dummy begitu Pak ya. Jadi dummy ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang mengalami masa kekeringan setelah setelah variabel utama. Jadi kan sebetulnya yang kuasi eksperimental ini kan dia menggunakan variabel dummy dengan mengkategorikan antara periode yang sebelum terjadinya bencana kekeringan sama setelah terjadinya bencana kekeringan. Nah, dummy-nya itu kan satu untuk yang setelah bencana kekeringan, nolnya yang sebelum bencana kekeringan. Jadi dia jadi satu Bapak. Jadi satu antara yang sebelum dengan sesudah bencana kekeringan, seperti itu. Oh ya. Baik Mas. Makasih Mas. Ya, sama-sama Bapak. Baiklah, jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka acara pada sore hari ini saya tutup. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah mengikuti acara sore hari ini dengan antusias dan yang juga telah aktif bertanya. Saya mewakili panitia
mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.